Oke, selamat datang. Kali ini kita mau ngebahas sesuatu yang dalam banget nih. Ini adalah sebuah kisah tentang iman, keluarga, dan ya sebuah perintah ilahi yang rasanya kok mustahil banget buat dijalanin. Coba deh, bayangin sejenak. Gimana rasanya kalau keyakinan paling dalam yang kamu pegang justru menyuruh kamu untuk meninggalkan keluarga? Ini bukan pertanyaan teoretis loh. Ini adalah kenyataan pahit yang dihadapi seseorang, dan ini jadi inti dari dilema spiritualnya yang luar biasa berat. Kenalan yuk, ini dia tokoh utama kita, Ibu Ririn, seorang ibu dari 3 anak. Nah, menurut sumber yang kita bedah, perjalanan spiritualnya dimulai ketika ia menerima sebuah perintah. Perintah yang benar-benar menguji semua yang dia yakini tentang keluarga, ketaatan, dan bahkan tentang Tuhannya sendiri. Oke, kita masuk ke bagian pertama dari ceritanya ya, yaitu perintah menyakitkan yang jadi pemicu semuanya. Nah, biar kita paham konfliknya, ada 2 konsep kunci yang perlu kita tahu, syariat dan hakikat. Gampangnya gini, syariat itu ibaratnya hukum agama yang kelihatan dari luar, aturan dan tradisi yang diajarkan sejak kita kecil. Nah, kalau hakikat, itu adalah kebenaran spiritual yang datang dari dalam, yang dia terima langsung. 2 kekuatan inilah yang saling tarik-menarik di dalam dirinya. Dan inilah perintahnya. Lugas, to the point, tanpa kompromi. Kamu sama sekali tidak boleh memikirkan orang tuamu. Ini bukan sekedar saran loh ya, tapi larangan mutlak. Coba bayangin betapa beratnya ini buat seseorang yang seumur hidupnya diajarin untuk memuliakan orang tua di atas segalanya. Perintah tadi jadi terasa makin menyakitkan karena benar-benar nabrak langsung sebuah ajaran inti yang udah membentuk seluruh hidupnya. Mari kita lihat ajaran apa itu? Nah, ini dia pepatah yang jadi landasan keyakinannya selama ini. Ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua. Sebuah ajaran yang udah mendarah daging, yang bilang kalau jalan menuju Tuhan itu ya lewat restu orang tua. Tapi, jalan spiritual yang baru ini kok malah menuntut hal yang sebaliknya? Ironisnya lagi, keyakinan ini malah jadi semacam senjata yang dipakai buat menyerang dia. Kata sumbernya, setiap kali Ibu Ririn mengalami kesulitan, itu dianggap sebagai bukti kalau dia durhaka. Hal ini jelas bikin dia makin terpojok dan sendirian dalam dilemanya. Karena udah merasa putus asa dan bingung banget, Ibu Ririn akhirnya mencoba mencari jawaban. Tapi bukan ke manusia, melainkan langsung ke para utusan spiritual yang berkomunikasi dengannya. Dia membawa pertanyaan terbesarnya langsung ke sumber gaib itu. Dia harus tahu, dari mana sih sebenarnya pepatah yang bikin dia begitu menderita ini berasal? Apa ini beneran datang dari Tuhan? Jawaban dari Jibril ternyata, wah, singkat, belak-belakan, dan benar-benar mengguncang dunianya. Jibril nggak cuma menyangkal pepatah itu, tapi juga nunjuk sosok spiritual lain, yaitu Khidir sebagai pembuatnya. Momen ini jadi titik balik yang mengubah segalanya. Menurut sumbernya, kedua utusan ini emang punya pendekatan yang beda. Jibril digambarkan sebagai pembawa kebenaran yang apa adanya, lurus. Sementara Khidir, yang ternyata menciptakan pepatah itu, lebih diplomatis. Jadi, aturannya itu dibuat untuk menjaga harmoni sosial pada masanya, bukan sebagai kebenaran ilahi yang abadi. Nah, penyelidikan ini akhirnya ngebawa dia ke sebuah pemahaman teologis yang jauh lebih dalam, yang bisa dibilang mendefinisikan ulang seluruh pandangannya tentang ibadah. Dan disinilah letak poin krusialnya. Ajaran yang dia dapat menyatakan bahwa Tuhan itu bukan sekedar sosok di luar sana. Tuhan kamu adalah apapun yang menjadi prioritas tertinggi di dalam hatimu. Apapun yang kamu letakkan di atas segalanya, yaitulah Tuhanmu. Konsep ini benar-benar membuka matanya. Ternyata orang tua, ego atau rasa aku kita, kekayaan, status, semua ini kalau kita prioritaskan secara berlebihan bisa jadi berhala modern yang justru menghalangi hubungan sejati kita dengan Sang Pencipta. Ujiannya adalah tentang melepaskan keterikatan pada ciptaan itu sendiri. Tapi gini, meskipun secara intelektual dia udah paham, beban emosionalnya tuh belum terangkat. Momen kebebasan sejatinya justru datang dari tempat yang sama sekali nggak terduga. Kadang logika aja emang nggak cukup buat menyembuhkan luka batin kan? Setelah bertahun-tahun memikul beban yang begitu berat, justru sebuah melodi sederhana di tengah pasar yang ramai yang akhirnya memberinya kebebasan. Inilah lirik yang jadi kuncinya. Biar sinar hakikat, kebenaran batiniah, debu jadi permata. Seketika itu dia sadar, perjalanannya selama ini adalah tentang membiarkan kebenaran batinnya mengubah debu penderitaan menjadi permata kebijaksanaan. Dan saat itu juga, beban itu akhirnya terangkat. Oke, sekarang mari kita coba tarik pelajaran dari kisah pribadinya ini, dan kita lihat bagaimana ini bisa jadi sebuah ujian universal yang berlaku buat kita semua.
Pergeseran mendasarnya tuh ada di sini. Hubungan orang tua dan anak bukan lagi soal hierarki kepatuhan buta, tapi dilihat sebagai hubungan antara dua jiwa yang setara, di mana masing-masing diuji melalui satu sama lain untuk mencapai keikhlasan dan pertumbuhan spiritual yang sejati. Sumbernya lalu menguraikan 3 langkah untuk mengubah hubungan ini menjadi sebuah ibadah yang bernilai. Pertama, sadar. Kita harus sadar kalau ini adalah ujian. Kedua, tabah. Kuat dalam melewatinya. Dan yang ketiga, sabar. Bersabar dengan niat yang murni, hanya untuk Sang Pencipta, bukan karena mengharap balasan dari manusia. Dan kita akhiri pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Apakah kita memandang hubungan dengan orang tua sebagai sebuah utang dari masa lalu yang harus dibayar, atau sebagai ujian untuk masa depan demi pertumbuhan spiritual kita bersama? Jawabannya mungkin bisa mengubah segalanya.